Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yafi ni'amahu wa yudhaf majidah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita masih bisa bernafas sampai hari ini. Salawat serta salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir tersendiri yaitu hari terjadinya kehancuran, di mana pada saat hari itu bumi bergoncang, planet saling bertabrakan sehingga bumi serta angkasa ini benar-benar hancur sehancur-hancurnya. Nah, kebenaran terjadinya hari kebangkitan hari akhir ini yaitu ada dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, jadi sebagai umat muslim kita harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan itu pasti akan terjadi. Kita harus mengimaninya. Untuk apa? Nah, untuk mengimani ini kita agar apa yang kita lakukan untuk kedepannya ini bisa menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Nah, macam-macam hari kiamat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro ini kiamat kecil. Kiamat kecil ini fenomenanya sering kita jumpai di dunia ini, seperti yang baru-baru ini terjadi, kayak tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat, banjir bandang di mana-mana, gunung meletus, tsunami, termasuk kematian. Nah, itu kematian itu termasuk kiamat sugro. Lalu kiamat kubronya seperti apa? Nah, kiamat kubro inilah di hari akhir nanti, di mana bumi benar-benar hancur sehancur-hancurnya, gunung-gunung bertabrakan, bintang, bulan saling bertabrakan, itu benar-benar hancur, bumi, planet, semuanya hancur sehancur-hancur. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini ada hari kiamat kecil dan hari kiamat besar. Hari kiamat kecil tanda-tandanya seperti apa sih? Fenomena yang sering kita jumpai di masyarakat, seperti mungkin teman-teman sering kan melihat para remaja yang misalnya laki-laki, banyak nih sekarang laki-laki yang gaya atau dandanannya serta gaya berpakaiannya itu menyerupai perempuan, memakai baju perempuan, dandanan mirip perempuan, rambutnya juga seperti perempuan. Nah, ini sebenarnya bukan sebuah tren yang bagus. Ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil. Begitu juga sebaliknya. Setelah tadi laki-laki yang mengikuti gaya perempuan, lalu di zaman sekarang ada nih perempuan yang tomboy. Mungkin teman-teman sering melihat atau mempunyai kawan yang tomboy. Gayanya ini seperti laki-laki, baik dari kayak gaya rambutnya, berpakaiannya menyerupai laki-laki. Nah, ini sebenarnya bukan suatu tren yang baik. Ini merupakan suatu tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil selanjutnya itu seperti berkurangnya atau minimnya akhlak yang terjadi di masyarakat, khususnya untuk anak muda. Mungkin teman-teman sering kan melihat di mana anak muda atau bahkan anak sekolah zaman sekarang yang justru malah tingkah lakunya bukan menunjukkan dia ini anak yang terdidik, malah bisa jadi kadang dia ini tingkah laku atau perkataannya ini seperti anak yang tidak terdidik, padahal anak tersebut sekolah. Nah, selanjutnya itu tanda-tanda kiamat besar. Nah, ini kalau sudah terjadi tanda-tanda kiamat besar ini kita harus waspada, karena ini sangat mengerikan ya. Semoga saja kita tidak akan merasakan sakitnya tanda-tanda kiamat besar nanti. Apa aja sih? Salah satu contoh tanda-tanda kiamat besar ini seperti yang sering benar kita terngiang-ngiang di telinga itu yaitu matahari terbit dari sebelah barat dan tenggelam di sebelah timur. Nah, ini sebenarnya bukan hanya tentang mataharinya nanti terbit dari sebelah timur barat dan tenggelam di sebelah timur. Ini juga seiring berjalannya waktu sudah kelihatan dan terjadi di masyarakat. Seperti misalnya
banyaknya budaya barat yang masuk ke Asia, ke timur, yang dianggap orang itu adalah sebuah tren. Seperti banyak kan kalau di wilayah barat itu dari gaya berpakaian ataupun kebiasaan sehari-hari itu sangat bebas. Contohnya kalau di wilayah barat sana mereka boleh menggunakan seperti pakaian dalam itu bertebaran di luaran, itu orang itu udah anggap biasa. Orang berbuat zina itu sudah biasa. Beda lagi dengan budaya kita di timur. Budaya kita di timur ini terkenal dengan yang sopan santun, berpakaiannya rapi, akhlaknya bagus, tutur katanya bagus. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu sudah banyak budaya barat yang masuk ke timur. Seperti gaya berpakaiannya itu sudah sangat banyak terbuka, kurang bahan kata orang. Terus gaya berbicaranya sudah semena-mena, kurangnya akhlak. Perzinahan sudah di mana-mana, di mana orang menganggap zina ini udah bukan hal yang tabu. Nah, itu sangat miris sekali. Semoga kita bukan tergolong orang yang seperti itu. Selanjutnya peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir ini. Nah, setelah hari akhir ini kan nanti dunia ini bakalan lenyap. Nah, selanjutnya apa sih yang akan terjadi? Nah, setelah itu yang akan terjadi yaitu pertama tadi manusia sudah meninggal semuanya. Setelah manusia meninggal, manusia berada di alam barzah. Kalau sebelumnya kita hidup di alam dunia, pada saat setelah meninggal kita ada di alam barzah. Alam barzah ini alam apa sih? Alam kubur, di mana semua orang yang telah meninggal akan melewati alam barzah. Baik itu jenazahnya ada maupun tidak ada, semua orang akan mengalami hidup di alam barzah. Selanjutnya alam bats, yaitu hari kebangkitan. Nah, semua orang yang udah hidup di alam barzah tadi nih, di alam kubur, dibangkitkan semuanya. Baik yang meninggalnya udah dari tahun-tahun sebelumnya maupun yang baru meninggal, semuanya akan dibangkitkan. Nah, mereka setelah dibangkitkan ini di mana berkumpulnya? Kan orang ini pasti banyak. Nah, mereka semua dikumpulkan dalam suatu padang yang disebut yaitu padang mahsyar. Di sini tanahnya lapang dan sangat cukup untuk menampung seluruh umat manusia yang tadinya sudah meninggal dari alam barzah. Nah, setelah berkumpul, mereka apa sih yang dilakukan? Nah, setelah berkumpul ini, mereka berada di Yaumul Milan. Apa itu? Hari penimbang amal, di mana pada hari itu semua manusia amalnya ditimbang. Di sini kita bisa melihat apakah amalnya ini bisa lebih baik yang baik atau lebih banyak yang buruknya. Karena ini akan penentu kita bakalan kita masuk surga atau neraka. Setelah ditimbang tadi baru dihitung semuanya, tidak tanpa terkecuali, semuanya dihitung. Setelah dihitung barulah kita bisa tahu mana sih timbangan yang lebih berat ini, apakah amal baiknya atau amal buruknya. Setelah ditimbang, manusia semuanya akan melewati yaitu namanya jembatan Syirat. Nah, jembatan Syirat ini mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, besarnya itu berapa. Itu rambut kita itu dibagi 7. Teman-teman bisa bayangin sendiri seberapa kecilnya jembatan Syirat itu. Yang kalau kita pikir pakai nalar kita tuh kayaknya nggak mungkin deh kita bakalan lewatin itu. Ya, justru sangat tidak mungkin. Lalu apa yang bisa menolong kita untuk melewati jembatan Syirat itu? Yang dapat menolong kita yaitu amal kita. Di mana semasa hidup kita di dunia, apakah amal baik kita lebih banyak atau bahkan amal buruknya. Kalau amal baik kita lebih banyak, maka kita insya Allah akan dipermudah untuk melewati jembatan Syirat itu. Tapi jika amal kita yang buruk lebih banyak, Allahualam kita akan terpeleset dan akan masuk ke dalam jurang neraka. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua dilindungi dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, setelah kita mendengar pemaparan iman kepada hari akhir ini, yaitu yang terakhir hikmah. Apa sih yang bisa kita ambil dari materi yang sudah dipaparkan ini? Tentunya setelah kita mengetahui perjalanan hidup kita dari bumi sampai ke penentuan hari akhir tadi, sampai ke kita akan masuk surga atau neraka, di sini kita telah digambarkan bahwa dimana kalau orang yang berbuat baik dia akan masuk surga, dan yang berbuat buruk akan masuk neraka. Kita sebagai manusia tinggal memilih. Kalau kita ingin masuk surga, berarti kita harus menambah keimanan kita. Gimana caranya? Yang sebelumnya belum sholat, belajar sholat. Yang sebelumnya sholatnya masih bolong-bolong, sholatnya di 5 waktu kan. Yang sebelumnya sholatnya masih menunda-nunda.
tidak pada tepat waktunya, ya kita belajar untuk tepat waktu. Selain sholat, kita juga harus bersedekah dan lain sebagainya. Banyak kok amal-amal yang dapat membantu kita untuk bisa masuk surga. Tidak hanya itu, amal-amalan kecil juga bisa, seperti yang paling mudah itu sedekah. Kalau kita tidak bisa sedekah uang, kita bisa sedekah senyuman. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Nah, kalau kita tidak bisa sedekah sedekah materi, kita bisa sedekah senyum, sedekah tenaga, dan itu sudah termasuk sedekah asal kita ikhlas melakukannya tanpa ria. Kalau kita ria, sama aja akan hilang ya amal kita nanti. Nah, selain meningkatkan keimanan, tentunya meningkatkan juga kembali memperbaiki diri kita. Kita udah tahu apa kekurangan dalam diri kita yang pastinya Allah tidak suka, yang sudah terang-terangan itu tuh dilarang dalam Al-Quran, tetapi kita tetap menjalankannya ya pelan-pelan dari sekarang. Misalnya mungkin saat ini saya suka mencuri. Nah, gimana sih saya ini bagaimana caranya biar saya ini bisa berhenti mencuri? Yaitu pelan-pelan. Semua orang bisa berubah kok asal ada niat. Ya, jadi semoga kita semua termasuk ke dalam bisa nantinya masuk surga, dilindungi Allah dari mara bahaya, dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah apa yang saya sampaikan. Ya, saya tahu bahwa segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala keburukan, kesalahan dan kehilafan itu dari saya sendiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.